Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, Bapak Ibu, wabil khusus Ketua Yayasan dan Ketua Takmir serta seluruh keluarga besar Masjid Namirah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kembali malam ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, tafsir surat Yusuf. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan dan ajakan perbuatan zina. Allah selamatkan Nabi Yusuf, Allah jaga kehormatan Nabi Yusuf, dan Allah lindungi Nabi Yusuf dari perbuatan maksiat itu. Namun karena Yusuf sebagai orang biasa berhadapan dengan penguasa, maka bagaimanapun keputusan penguasa, keinginan penguasa itulah yang kemudian terlaksana. Maka di ayat ini atau di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang pilihan-pilihan buruk, pilihan-pilihan tidak enak yang harus diterima oleh Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, kata Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Tuhanku, penjara lebih aku cintai. Di penjara, dimasukkan di dalam penjara, lebih aku sukai. Mimma yad'unani ilaihi. Ketimbang di luar penjara, godaan-godaan, fitnah-fitnah yang menimpa saya luar biasa. Wa illa tasrif anni, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak memalingkan aku kaidahunna, dari godaan-godaan mereka, asbu ilaihinna, tentu aku akan terjerumus dalam godaan-godaan itu. Wa akum minal jahilin, dan aku menjadi orang yang bodoh. Artinya ketika penguasa waktu itu sudah membuat keputusan bahwa Yusuf harus dipenjara, meskipun tidak ada bukti bahwa Yusuf melakukan kesalahan, meskipun sudah didatangkan saksi ahli yang mengatakan bahwa Yusuf tidak bersalah, artinya Yusuf bebas dari tuduhan-tuduhan berbuat salah. Namun sekali lagi, karena penguasa waktu itu merasa dipermalukan, maka bagaimanapun Yusuf harus dipenjara. Bagi Yusuf, lebih baik saya dimasukkan penjara daripada di luar penjara timbul banyak fitnah.
Itu pilihan-pilihan tidak enak yang diambil oleh Nabi Yusuf. Fastajaba lahu rabbuhu. Lalu Allah mengkabulkan, maka Tuhannya mengkabulkan apa yang diinginkan oleh Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun. Benar-benar Allah palingkan Nabi Yusuf ini dari kejahatan mereka, dari keburukan mereka. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Lalu setelah nampak dari bukti-bukti, dari tanda-tanda bahwa Yusuf tidak bersalah, la yasjununnahu hatta hin. Mereka tetap membuat keputusan Yusuf masuk penjara sampai beberapa waktu. Di dalam penjara, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yang masuk ke dalam penjara bersama Yusuf itu ada lagi 2 pemuda. Ada 2 laki-laki juga ikut masuk dalam penjara bersama Yusuf. Qala ahaduhuma, satu di antara 2 pemuda itu bilang kepada Yusuf, inni arani a'siru khamra. Yusuf, saya mimpi. Dalam mimpi saya itu saya memeras anggur untuk dijadikan minuman khamr. Mimpinya disampaikan kepada Yusuf. Wa qala al-akhar, pemuda yang satunya cerita, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru minhu. Yusuf, kalau saya mimpi, dalam mimpi itu saya ahmilu fawqa ra'si khubzan. Saya membawa roti di atas kepalaku, ta'kulut tayru minhu. Kemudian roti itu dimakan, dicucui oleh burung. Ada 2 pemuda yang cerita tentang mimpinya masing-masing. Nabbi'na bitakwilih. Mohon mimpi saya itu ditakwil. Apa penjelasan takbir dari mimpi saya itu? Inna naraka minal muhsinin, sebab kami memandang, tahu Anda itu termasuk orang yang muhsin, orang yang baik. Yusuf menjawab, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bitakwilih. Tidaklah datang kepada kalian berdua makanan yang diberikan kepada kalian kecuali aku bisa menebak, aku bisa beritahukan kepada kalian makanan itu makanan apa. Jadi Nabi Yusuf sebelum menjawab permintaan dari 2 pemuda itu menyampaikan kebolehannya, menyampaikan apa yang diajarkan Allah kepadanya, yaitu tentang sebelum kalian diberi makanan, saya bisa menebak makanan apa yang akan diberikan kepada kalian. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itu semata-mata ilmu yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Inni taraktu millata qaumin, sebab aku sudah meninggalkan agama satu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu kufur kepada akhirat. Para jamaah, ini sepenggal kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Yusuf ini masuk penjara.
Dan ada satu kejadian yang di dalam penjara itu yang dialami oleh Nabi Yusuf. Mungkin tulisannya agak kecil, tidak apa-apa saya bacakan. Ulama dan penjara. Para jamaah, kalau kita lihat dan baca sejarah, tidak sedikit para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan dalam sejarah, rentang sejarah yang begitu panjang, bahkan sampai hari ini, ada sekian deretan nama-nama ulama yang menentang kebijakan penguasa yang dianggap tidak sesuai dengan agama Allah. Lalu penguasa memutuskan bahwa ulama ini dipenjara atau disiksa atau diusir. Itu sesuatu yang nyata di dalam sejarah. Sehingga kalau hari ini misalnya ada ulama yang kemudian mengingatkan pemerintah penguasa lalu tidak disambut dengan baik, malah ulamanya kemudian masuk dalam daftar yang harus diberi sanksi, itu sudah biasa. Memang sejarah kita sudah penuh dengan itu. Kita tidak bicara antara ulama dengan penguasa yang kafir, itu sudah otomatis. Tapi ulama dengan penguasa yang sama-sama muslim, itu juga ada di dalam sejarah. Ini beberapa contoh. Ada nama sahabat Abdullah bin Zubair. Ini agak panjang ceritanya. Abdullah bin Zubair ini anak dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Asma ini putrinya Abu Bakar. Dari pernikahan itu lahir Abdullah bin Zubair. Satu ketika Rasulullah berbekam, hijamah, memanggil sahabat yang biasa membekam, lalu berbekam. Ketika darahnya sudah dikeluarkan, Rasulullah minta kepada anak ini, anak kecil ini, Abdullah bin Zubair, untuk dibuang, buang darahnya. Ketika darah itu di bawah agak jauh, tidak ada orang yang melihat, kemudian tiba-tiba darah itu ditelan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian datang, ditanya oleh Nabi, sudah dibuang? Dia jawab, sudah ya Rasul, jangan bohong. Itu pertanda kalau nanti kamu matinya dibunuh orang. Itu tanabuat, berita yang disampaikan oleh Nabi sebelum kejadiannya itu terjadi. Sudah, peristiwa itu sudah selesai, lama. Termasuk Abdullah bin Zubair ini karena di zaman Nabi dia usianya masih muda, di zaman Khalifah Abu Bakar masih hidup sehat, di zaman Umar masih hidup, di zaman Utsman masih hidup, di zaman Ali masih hidup, di zaman Hasan, Husain. Pada saat ada perselisihan politik antara Ali dengan Muawiyah, dia ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Termasuk ketika Muawiyah meninggal, digantikan oleh anaknya dinasti Bani Umayyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, ada sejumlah sahabat-sahabat yang menentang, tidak mau baiat karena menurut mereka Yazid bin Muawiyah akhlaknya tidak baik sehingga tidak pantas dibaiat menjadi khalifah. Termasuk Abdullah bin Zubair ini menentang, tidak mau baiat. Tapi karena penguasa waktu itu sangat kuat, orang-orang yang menentang baiat kepada Yazid kemudian diburu, dipaksa untuk berbaiat atau menyerah, kalau tidak diperangi. Dikirimlah panglima perang yang terkenal namanya dalam sejarah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, panglima perang dari Khalifah Yazid bin Muawiyah,
untuk memburu Abdullah bin Zubair ini. Diburu di Mekah, disuruh baiat menolak, diserang, sampai akhirnya terjadi peperangan di pelataran Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai dinding Ka'bah ada yang rusak di beberapa tempatnya. Pada saat serangan terhadap Abdullah bin Zubair dan sahabat-sahabat serta tabi'in yang lain tidak bisa dihentikan, Abdullah bin Zubair ini pulang menemui ibunya, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Minta nasihat, ibunda, apa yang harus saya lakukan? Disitulah keluar kata-kata yang abadi sampai hari ini dari mulut ibunya, ish kariman au mut syahidan. Itu kata-kata Asma binti Abi Bakar. Ish kariman, kalau kamu ingin hidup, hiduplah sebagai orang mulia. Au mut syahidan, atau kalau kamu mati, matilah sebagai orang yang mati syahid. Terjadilah peperangan dan kemudian Abdullah bin Zubair meninggal dalam pertempuran itu. Ini sejarah bahwa ada ulama yang berhadapan dengan penguasa dan akhirnya ulama itu diburu dan termasuk dibunuh. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Panglimanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang muslim. Tapi ya namanya orang, ada kebaikannya dan juga ada tindakan yang buruknya. Tapi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini meskipun dikenang orang dalam sejarah karena membunuh sahabat Abdullah bin Zubair ini, tapi masih ada jejak kebaikannya di dalam sejarah yang kita juga mendapat manfaat, bahkan manfaat sampai hari kiamat. Apa? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu orang yang menemukan titik dalam abjad Arab. Titiknya, tul titik. Sebelum beliau di abjad Arab itu, huruf hijaiyah Arab itu belum ada titiknya. Beliau menemukan titik di bawah berarti ba. Kalau ada titiknya di atas berarti nun. Kalau dua di bawah berarti ya, dua di atas berarti ta. Sa begini dan seterusnya. Bayangkan kalau membaca tulisan Arab tidak ada titiknya. Nah, jasa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu. Misalnya ada tulisan seret 4 kali, apa bacaannya itu? 3 kali saja. Nah, ini apa ini? Bisa baina, bisa bayinun, bisa sin, macam-macam. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hikmahnya ketika kita melihat saudara muslim kita bersalah, jangan selamanya diingat salahnya, karena di tengah kesalahannya dia juga berbuat baik. Ibarat kita melihat jam mati, jam dinding mati. Semati-matinya jam, serusak-rusaknya jam, mesti 24 jam itu ada betulnya 2 kali. Bisa diterima enggak? Serusak-rusaknya jam dalam sehari semalam mesti ada benernya 2 kali. Makanya sejelek-jeleknya orang tetap ada kebaikannya. Yang kedua, kita bicara tentang sejarah. 2, 3, 4, 5 itu ulama mazhab 4. Yang kedua itu Imam Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi. Yang nomor 3 Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki. Yang keempat Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i. Dan yang kelima Imam Ahmad bin Hambal,
imam madhab Hambali. Seluruh 4 imam madhab ini pernah merasakan penjara. Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksa oleh Khalifah Al-Mansur. Apa masalahnya? Ketika Imam Abu Hanifah ditunjuk, dipilih, diangkat oleh Khalifah Al-Mansur menjadi qadhi, dia nolak. Menjadi hakim sekarang, menjadi ketua Mahkamah Agung, ditolak. Karena beliau tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan khalifah. Daripada menjadi ketua Mahkamah Agung tapi harus mengikuti kebijakan penguasa, kebijakan Khalifah Al-Mansur yang banyak kebijakan-kebijakannya yang tidak setuju, dia tolak. Dan akibatnya masuk penjara. Imam Malik bin Anas disiksa juga, dicambuk juga oleh Imam Abu Ja'far Al-Mansur. Ja'far Al-Mansur. Karena Imam Malik pernah berfatwa bahwa hanya karena fatwa masalah fikih, seorang laki-laki yang dipaksa mentalak istrinya, menceraikan istrinya karena dipaksa, talaknya tidak sah. Itu fatwanya Imam Malik. Khalifah tidak setuju. Karena kebijakan tertentu waktu itu, karena beda kebijakan, beda fatwa dihukum. Imam Syafi'i dihukum, disiksa, dirantai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita kenal semuanya Khalifah Abbasiyah yang namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid itu luar biasanya. Tapi ketika berbeda dalam masalah fikih dengan Imam Syafi'i, kekuasaan yang berbicara. Imam Syafi'i tidak setuju dengan kebijakan fikihnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian Imam Syafi'i difitnah Syiah. Lalu Imam Syafi'i dihukum jalan dengan cara kakinya dirantai, dua-duanya jalan kaki dari Yaman ke Irak. Itu ulama yang namanya sampai hari ini kita kenang, yang ilmunya dan warisan buku-bukunya sampai hari ini kita pelajari di pesantren-pesantren. Jalan dari Yaman ke Irak, luar biasa itu jauhnya. Yaman, Arab Saudi ke Irak. Sekitar 1000 kilo lebih lah, 1000 kilo. Itu ulama besar. Imam Ahmad bin Hambal, karena Khalifah Al-Ma'mun waktu itu madhabnya adalah, pemikirannya adalah pemikiran Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hambal tidak cocok. Termasuk ketika Imam Ahmad bin Hambal dipesan fatwa oleh Khalifah yang Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk, beliau menolak, akibatnya dipenjara. Jadi ulama 4 mazhab itu juga mengalami hal-hal seperti ini. Imam Bukhari yang setiap kita membaca hadis kita mengatakan rawahul Bukhari, yang kata para ulama kitab yang paling sahih di dunia ini, nomor 1 Al-Quran, nomor 2 Sahih Bukhari. Kitab paling sahih nomor 2 di dunia itu juga pernah mendapatkan perlakuan kasar, perlakuan keras, disiksa, dipenjara oleh khalifah waktu itu. Apa masalahnya? Imam Bukhari menolak ketika diminta oleh keluarga khalifah untuk ngaji privat di istana, menolak. Harus mengorbankan mengajar di luar yang ribuan umatnya, tapi diundang untuk ngaji privat di istana, ditolak. Kata Imam Bukhari, al-ilmu yu'ta ilaihi
wala ya'ti li ahad. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Kalau anak-anak istana mau dapat ilmu, ya datang ke masjid ngaji, jangan ustadznya diundang ke istana. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Perbedaan seperti itu Imam Bukhari di penjara. Kita juga tahu Imam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim, ini juga di penjara. Dalam satu peperangan, Ibnu Taimiyah ditangkap oleh pasukan Tartar, dipenjara, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan, madza fa'alu bi a'dai. Terserah apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kepadaku, silahkan. Lakukan apa saja kepadaku, silahkan. Dia mengatakan, intaraduni fahiya khalwah. Kalau mereka mengusir aku, mengasingkan aku, meletakkan aku di dalam penjara, fahiya khalwah. Saya anggap ini khalwat buatku. Berarti aku dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih tempat untuk bermunajat dengan Allah lebih khusyuk lagi. Wa in taraduni fahiya rihlah. Kalau kemudian aku dibuang, diusir, dijauhkan dari negeriku, saya anggap itu sebagai ngelencer, rihlah. Wa in qataluni fahiya syahadah. Kalau mereka membunuh aku, tambah enak, ini mati syahid. Kalau saya dibui kesempatan khalwat, kalau saya diusir, saya anggap rihlah, kalau saya bunuh, itu mati syahid. Akhirnya dilepaskan. Tidak ada gunanya orang begini di penjara. Tidak ada gunanya. Inilah ulama-ulama kita sepanjang sejarah. Kalau kemudian sejarah itu berulang sekarang, besok, atau kapan saja terjadi seperti itu memang sudah pernah terjadi. Dimulai dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di zaman Orde Lama di Indonesia itu juga banyak ulama-ulama sepuh kita, para kiai-kiai dari Masyumi, banyak yang mendekam di penjara, mendekam di Sukamiskin, mendekam di Madiun, dibuang ke mana, ke Digul, ke Bangka, kemana. Itu adalah bagian dari bagaimana ulama menyampaikan yang hak, dan itu resikonya. Itu yang dialami oleh Nabi Yusuf. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kalau memang di luar menyebabkan banyak fitnah, aku tergoda, maka lebih baik aku di penjara. Penjara lebih baik buat aku. Di ayat tadi juga ada kalimat inna naraka minal muhsinin, ayat 36. Saya ulang ayat 36. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Yang masuk penjara bersama Yusuf itu ada dua pemuda. Qala ahaduhuma, pemuda yang satu berkata, inni arani aksiru khamra. Saya mimpi memeras inap, memeras anggur untuk dijadikan khamr. Wa qala al-akhar, pemuda yang lain yang kedua mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Saya bermimpi saya bawa roti di atas kepalaku. Takulut tayru minhu, yang roti itu dimakan oleh burung. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan dua orang ini, dua pemuda ini adalah pegawai istana.
Yang satu itu bagian bikin roti yang dihidangkan untuk raja dan keluarganya. Yang satu lagi itu petugas untuk membuat minuman, juga untuk raja dan keluarganya. Tetapi dua orang ini kemudian diisukan akan meracuni raja dengan cara dimasukkan ke makanan atau minumannya. Itu fitnah. Akibatnya dua orang pemuda ini juga dimasukkan ke dalam penjara. Nabi takwilih. Yusuf, beritahukan kepadaku takwil mimpi kami itu apa? Inna naraka minal muhsinin. Sebab kami melihat kamu itu termasuk orang yang baik. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang dipercaya itu butuh integritas. Karena itu para nabi, para rasul sebelum diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, itu memang sejak kecil kepribadiannya, akhlaknya memang dijaga oleh Allah. Sehingga ketika sejak dari kecil sudah dijaga, dikawal oleh Allah, baik ketika diangkat menjadi nabi, sudah diakui oleh orang bahwa memang orang itu baik. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawal kebaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari kecil, bahkan sejak sebelum lahir. Dipilihlah Abdullah, laki-laki terbaik di antara anak-anak Abdul Muthalib. Laki-laki terbaik. Dipilihlah Aminah, perempuan terbaik di antara wanita-wanita Quraisy. Abdullah menikah dengan Aminah, laki-laki yang baik menikah dengan wanita yang baik. Dari kedua laki perempuan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahir bayi yang namanya Muhammad itu. Jadi kalau kepingin punya anak soleh dan solihah, maka bapak dan ibunya itu juga harus soleh dan solihah. Lahir bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak lahir, begitu lahir Allah Subhanahu wa taala jaga Muhammad ini jangan sampai kecilnya terpengaruh oleh budaya Mekah. Akibatnya sejak lahir sudah dibawa oleh orang pedalaman yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Di sana dididik di Bani Sa'ad, bahasa Arabnya supaya fusha, fisiknya supaya terasah, mata dan telinganya terjaga dari budaya kota Mekah yang buruk. Di kampung itu, coba ketika menggembala kambing bersama teman-temannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar-dengar ada informasi nanti malam ada konser musik. Tidak tahu browsing di mana. Ada informasi itu. Ketika informasi itu didapat, siap-siap mau lihat konser musik, pertunjukan. Kambing-kambingnya dititipkan temannya, terus dia berangkat. Jauh perjalanannya sampai di tempat di mana akan dilangsungkan konser itu, Muhammad kecapean dan akhirnya tertidur. Ketika konser berlangsung, Muhammad belum bangun. Begitu konser sudah selesai, baru terbangun. Setelah terbangun, sudah tidak ada apa-apa. Pulang, tidak berhasil ngelihat konser. Beberapa hari kemudian, kepingin lagi.
Begitu juga dititipkanlah kambing-kambingnya ke temannya, berangkat setelah berjalan jauh, kecapean tidur, konser ada, dia belum bangun, kemudian konser selesai, bangun, sudah tidak ada apa-apa. Setelah itu dia berjanji di dalam hatinya, mulai hari ini saya tidak akan pernah ingin sekalipun lihat konser musik. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan mata, telinga dan seluruh indera Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman, bersih, bebas dari yang begini-begini ini. Mulai kecil sudah dirawat oleh Allah. Umur 5 tahun ketika menggembala kambing juga, anaknya Halimah Sa'diyah cerita, Muhammad didatangi orang, lalu dibaringkan, lalu dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air yang bening, kemudian ada setetes darah yang kemudian dikeluarkan. Orang itu mengatakan, hadhihi hadzus syaitani minkak, ini bagian dari setan yang ada di dalam dirimu, dibuang, kemudian dicuci sampai bersih, dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dielap, kemudian Muhammad bangun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawal Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bukan hanya bersih matanya, bukan hanya bersih telinganya, bukan hanya bersih fisiknya, hatinya juga dibersihkan. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan orang itu menjadi orang baik, itu memang seperti itu. Dikembalikan kepada ibunya, umur sampai 6 tahun, ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya, umur 8 tahun, 9 tahun kakeknya meninggal. Diasuh oleh Abdul Muthalib. Yang mengasuh beliau itu semuanya orang baik-baik. Semuanya orang baik-baik. Bagaimana Allah mengajari Muhammad setelah semuanya bersih, hatinya bersih, mata, telinga, indranya, semuanya fisiknya bersih, diajari keahlian. Umur 9 tahun dagang. Ikut pamannya. Dagangnya bukan dari kampung ke kampung, bukan dagang di pasar Kremping, bukan. Tapi ekspor impor. Dari Yaman, Syam, begitu. Sukses. Umur 9 tahun. Umur 12 tahun sudah mandiri. Bagaimana dia tampil secara ekonomi hebat. Puncak kemapanan Nabi atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ruhaninya bersih, ketika semua indranya bersih, kemampuannya pernah menggembala kambing, pernah berdagang dan menjadi pedagang sukses secara ekonomi, dia mapan umur 25. Ketika semuanya sudah mapan, saat itulah kemudian beliau siap menikah. Minta kepada Abu Thalib untuk meminang, mengkhitbah majikannya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Berapa mas kawinnya? Nah, pemuda, gagah, ganteng, sukses, ekonominya mapan, menikahi Khadijah dengan mas kawin 200 ekor unta. Bukan seperangkat alat sholat. Nah, gak keren itu. 200 ekor unta. Kalau unta itu 40 juta kalikan 200. Berapa? 8 miliar. Gagah. Secara fisik, akhlak, ekonomi mapan, kemudian terjun ke bagaimana berperan di masyarakat. Umur segitu terus perdagangannya lancar, hubungan dengan masyarakat baik, akhlaknya baik. Umur 35 diakui sebagai tokoh politik, tokoh sosial yang semua orang patuh. Ketika ada proyek renovasi Ka'bah, Hajar Aswad diturunkan karena dinding Ka'bah mau direnovasi. Persoalan muncul, konflik muncul ketika
mau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya lagi. Siapa yang berhak? Semua suku kepingin, karena meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah seperti semula itu kehormatan. Bahkan hampir-hampir mereka berperang hanya gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad nempel di tempatnya semula. Hampir mereka perang saudara. Akhirnya disepakati. Sudah, kita lihat besok siapa yang paling pagi masuk ke Baitullah ini, itulah yang kita angkat sebagai penengah persoalan konflik kita ini. Dan ternyata yang ditunjuk dan terbukti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, Muhammad kita angkat sebagai pemutus konflik kita. Luar biasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membentangkan surbannya. Hajar Aswad itu ditaruh di tengah, kemudian meminta agar seluruh kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah memegang ujung-ujung kain surban itu untuk didekatkan ke Ka'bah. Setelah dekat, baru Nabi Muhammad kemudian meletakkan dengan tangannya sendiri. Secara politis, mereka mengakui Muhammad adalah pemimpin mereka. Setelah semuanya siap, baru Allah kemudian mengangkat beliau sebagai Rasul, menjadi seorang Nabi. Ketika Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi, tidak ada orang mempersoalkan akhlaknya. Tidak ada orang mempersoalkan perilakunya. Tidak ada orang mempersoalkan kepribadiannya. Semuanya diakui baik. Kalau ada orang membenci, itu karena ajaran yang dibawanya. Makanya begitu dua orang ini di penjara itu melihat Yusuf, inna naraka minal muhsinin. Menurut saya kamu ini orang baik. Jadi pantaslah kami bertanya kepada kamu. Kalau orang sudah diakui sebagai orang baik, tinggal bertanya. Meskipun ini ada kisah, dua orang ini ketika ketemu Nabi Yusuf di penjara mengatakan inni uhibbuka. Kami berdua mencintai kamu wahai Yusuf. Melihat Yusuf yang baik itu, kebaikannya Yusuf seperti ini, itu mereka kemudian mengatakan kami cinta kepada Yusuf. Yusuf mengatakan jangan senang kepadaku, karena sejarah yang saya alami, setiap orang yang senang kepadaku berakibat buruk kepadaku. Cinta membawa malapetaka. Dia sebutkan bapakku itu loh cinta kepadaku, akibatnya aku dibuang oleh saudara-saudaraku. Itu istrinya Pak Menteri itu menaruh jatuh hati kepadaku, apa akibatnya? Aku masuk penjara. Sekarang kamu mencintai aku lagi? No. Jangan. Mereka suka kepada Yusuf karena ini. Inna naraka minal muksinin itu dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa kana Yusuf alaihissalam qad ishtahara fi sijn. Nabi Yusuf itu di penjara terkenal dengan akhlak-akhlak seperti ini. Biljud, loman. Ini di penjara. Bukan hidup di kampung seperti kita. Ini di penjara. Biljud, dia itu loman, dermawan. Yang kedua, amanah, menepati janji. Ini akhlak-akhlak terpuji Nabi Yusuf. Yang ketiga, wasidqul hadis. Kalau ngomong jujur. Yang keempat, wa husnus simt. Tampilannya baik. Cara berjalannya baik, cara bicaranya bagus. Wa kasratil ibadah, banyak beribadah di dalam penjara. Sayyid Qutb rahimahullah menulis fi dhilalil Quran di penjara.
Waktunya digunakan untuk menulis tafsir. Profesor Hamka menulis tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Dan tafsirnya ada sampai sekarang. Dan banyak ulama-ulama kita yang ketika di dalam penjara justru banyak kesempatan untuk beribadah. Salawatullahi alaihi wasallamu. Wa ma'rifatut ta'bir. Di dalam penjara itu juga Nabi Yusuf diajari oleh Allah mengenal tafsir mimpi. Wal ihsan ila ahli sijn, berbuat baik kepada sesama penghuni penjara. Wa iyadati mardahum, mengunjungi narapidana yang sakit. Wal qiyam bi hukukihim, dan menunaikan hak-hak mereka, hak-hak sebagai teman di dalam penjara. Inilah para jamaah sekalian, akhlak yang jika akhlak ini dimiliki oleh seseorang, orang akan percaya ini orang baik. Yang kalau kita rangkai akhlak Nabi Yusuf ini yang ada beberapa ini, dia baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Hubungannya kepada Allah hablum minallahnya baik, hubungannya dengan manusia hablum minan nasnya juga baik. Orang yang hablum minallah baik, hablum minan nas baik, itulah inna naraka minal muhsinin. Sampeyan memang ngeten. Inna naraka minal muhsinin. Dengan Allah baik, tapi dengan orang lain tidak baik, bukan muhsin. Dengan orang baik, tapi dengan Allah tidak baik, juga sama sekali tidak muhsin. Makanya di dalam Islam itu, iman itu harus ada bukti. Nah, bukti iman itu baik dengan orang. Makanya Nabi mengatakan sering dan banyak hadis, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, kalau tetangganya tidak aman dari mulutnya. Siapa yang tidak dikatakan beriman? Yang suka menyakiti hati tetangga karena ucapannya, itu belum mukmin. Jadi hubungan dengan Allah juga harus dibuktikan baik dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi, siapa yang ngakunya iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, nek ngomong sing apik, au liyasmut, kalau ndak bisa diam. Ngomong dulu dengan lisan, dulu. Sekarang kan nulis status itu juga falyakul khairan. Mengupdate, memposting, men-share, itu juga falyakul khairan. Kalau enggak, auliyasmut, lebih baik enggak posting. Falyakul khairan, auliyasmut. Bilang, ngomong, bicara yang baik atau diam. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Siapa? Man bata syab'anan, kalau ada orang malam-malam dia bisa tidur nyenyak karena perutnya kenyang. Wajaru layana mujuan, padahal tetangganya gak iso turu mergo wetenge lesu. Siapa yang tidak bisa masuk surga? Yang perutnya kenyang turune anteng itu. Jadi hablum minallah harus dibuktikan. Buktinya hablum minan nas. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menepati kebaikan kita, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.